Halo semuanya, jumpa lagi di Instagram Live bersama saya Dea. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama mahasiswa ya. Jadi kita akan ngobrol sama teman-teman yang masih muda nih. Salah satunya adalah Kadin Suartana Bellington. Nah, Kadin Suartana Bellington ya. Jadi dia adalah mahasiswa dari Universitas Udayana jurusan hukum dan juga juara Putra Tenun dan Songket Indonesia tuh. Terus juga jadi duta pariwisata Gianyar, terus juga jadi duta pariwisata Kabupaten Bali. Nah ini kita tunggu dulu Kadin buat ikutan ya. Hai Udah Kak pada Dea, halo, maklum kadang aman aku ya? tuh suka lupa kayak gimana caranya mencet nge-invite orang. Padahal setiap Oke, setiap minggu live ya. padahal tiap minggu live kadang gimana ya caranya lupa. Oke, selamat datang Kadi, makasih banget ya udah mau ngobrol bareng sama teman-teman kelas Bitcoin. Kali ini kita bakal ngomongin tentang anak muda ya kan. Kenapa anak muda itu harus punya Bitcoin. Nah sebelumnya mungkin Kadin boleh perkenalkan diri dulu nggak buat teman-teman semuanya. Oke, ya makasih banyak dulu ke Kak Dea udah ngasih aku kesempatan join di sini. Suaraku aman nggak Kak? Aman-aman. Oke. Aman. Oke, jadi mungkin di sini banyak juga aku lihat itu udah banyak masuk itu teman-temanku, jadi banyak yang kenal aku juga. Tapi buat yang belum kenal aku, perkenalkan namaku Kadek Kaden Suartana Bellington. Jadi aku masih muda sih kayaknya sih ya Kak, masih termasuk anak muda, umurku 20 tahun dan sekarang mahasiswa hukum di Universitas Udayana. Tapi walaupun aku mahasiswa hukum, aku sebenarnya passionku, hatiku tuh ada di economics dan bahkan sejak SMA tuh aku memang sangat suka mempelajari economics. Gitu Kak. Iya, ya. Jadi Kadin ini masih umur 20 tapi udah punya Bitcoin ya kan. Itu mungkin boleh nggak cerita? Karena kalau menurut saya nggak banyak tuh anak-anak muda sekarang yang memang melek investasi ataupun bahkan kripto. Ya memang kripto adalah suatu hal yang baru ya. Jadi mungkin buat anak muda itu adalah suatu hal yang gampang banget diserap. Nah mungkin Kadin bisa cerita nih, perjalanan Kadin gimana ceritanya bisa kenal Bitcoin, terus beli Bitcoin. Oke Kak, jadi pertama kali aku dengar Bitcoin itu sebenarnya waktu aku masih SMA Kak. Kurang lebih itu kelas 1, that was during the 2017-2018 bull market. Kakak-kakak kelasku waktu itu lagi ramai banget ngomongin Bitcoin. Aku cuma sekedar dengar-dengar aja dan kebetulan waktu itu aku memang udah sangat suka mempelajari economics. Jadi aku dengerin banget yang mereka omongin, aku ikut diskusi sama mereka. But at the time I was not convinced. Aku masih skeptikal banget sama yang namanya Bitcoin dan by the way aku belum beli waktu itu. Aku masih sangat skeptikal dan kurang percaya. Aku masih nganggap ini apa sih yang diomongin sama mereka? Masa iya cuma suatu aset investasi yang ada di dunia maya, cuma ada di online. But that's not something that we can hold, bukan sesuatu hal yang bisa kita pegang atau kita bisa pakai seperti produk-produk investasi lain. So, aku masih nganggapnya itu seperti pyramid scheme atau Ponzi scheme gitu yang cuma berusaha narik-narik uang orang. But yeah, mereka udah mulai di Bitcoin sejak 2017 dan aku masih skeptical banget. Fast forward beberapa tahun kemudian, 2020, aku kebetulan nih, pertama aku sempat ada tabungan sedikit, ada uang yang aku memang simpan dalam bentuk cash atau di bank dan karena aku mengerti inflasi dan basic economics, aku memang mencari sesuatu hal yang bisa aku masukin uang itu atau pakai uang itu untuk investasi ke dalam suatu hal. Aku berusaha mencari banyak opsi, diantaranya aku melihat saham, aku melihat emas sempat, peer-to-peer lending, deposito juga sempat melihat ya berbagai jenis-jenis investasi lainnya seperti reksadana juga. But nggak ada yang pas klik di aku karena nggak ada yang menurutku seimbang antara profitability ratio sama ratio ke risknya. It's just not worth it at the time aku melihatnya. So aku mutusin untuk diamin aja dulu itu, siapa tahu nanti ada kesempatan yang lebih atau suatu hal yang lebih opportunistic. Beberapa bulan kemudian, ini pas banget September 2020, aku
lagi suka-sukanya olahraga nih, dan di lapangan ada 2 orang. Kayaknya Kak dia kenal juga salah satunya, Yorick, dia gabung di nonton di sini juga. So aku ngelihat 2 random orang lagi olahraga di lapangan Ubud, dan aku pingin ikut aja olahraga nih sebenarnya, tapi aku masih agak malu-malu, belum berani kenalin. Aku lihat mereka setiap hari olahraga, ya udah suatu hari aku mutusin untuk kenalin diri, minta bareng olahraga sama mereka. Jadi sejak itu kita cepat dekat, dan suatu hari aku dengerin si Yorick ini lagi ngomongin ngajarin Bitcoin ke temennya yang lagi satu, si John. Jadi itu awal kita diskusi lama tentang Bitcoin, pertama mulai di sana, dan aku masih skeptical banget nih sama Bitcoin. Si John ini udah mulai beli dikit-dikit, tapi dia masih agak skeptical. Tapi aku berusaha mengconvince Yorick bahwa Bitcoin ini pasti gagal. It doesn't make sense. Aku masih skeptical banget terhadap Bitcoin dulu. Aku masih bilangnya, aku ingat argumentasiku tuh, Bitcoin itu suatu hal yang nggak bisa dipegang, itu bukan suatu hal yang bisa dipakai seperti tanah. Itu kalau kita punya tanah, kita bisa pakai perkebunan, tapi Bitcoin itu apa? Itu cuma suatu nomor yang ada di internet. So I was still trying to convince him why Bitcoin will fail, but setelah sering-seringnya ngobrol itu sama dia, aku malahan pelan-pelan yang menjadi mulai tertarik ke dalam rabbit hole Bitcoin itu. Klasik itu biasanya klasik gitu sih. Pasti seperti itu ceritanya. Ya. So aku mulai research sendiri, nonton documentary dan YouTube, baca artikel tentang Bitcoin, and mulai masuk akal aja gitu ke otakku. Oke, ini bener, ini serius. This is something that I need to look into. Setelah minta tips ke dia, aku mulai beli dikit-dikit, cuman untuk sekedar eksperimen, dollar cost averaging pelan-pelan, tapi masih sedikit skeptical, belum 100% percaya. And I don't know what happened, but one day tiba-tiba itu kayak ada switch yang nyala di otakku, dan tiba-tiba aja aku nyadar bahwa ini memang benar-benar aset yang aku harus punya. This is something big in the future. So tanpa bilang ke dia, semua tabungan yang tadi aku bingung mau apain itu, aku langsung overnight aku masukin ke Bitcoin semua. Aku pakai semuanya 100% masuk ke Bitcoin. Wow. Itu kapan itu? Besoknya itu pasnya Oktober 2020, tanggal 2. Aku mutusin untuk all in. So besoknya aku ketemu sama dia, aku bilang, I'm all in on Bitcoin. Dia kaget, dia ketawa ngakak. Dari orang yang awalnya skeptical malahan jadi all in. Mungkin boleh nggak sharing ke teman-teman? Kan tadi kan awalnya si Kadin kan skeptis ya. Maksudnya apa yang bikin switch on? Jadi apa yang membuat kayak aha momennya buat Kadin tuh akhirnya all in ke Bitcoin? Kalau nggak salah, aha momennya itu ada documentary di YouTube that I was watching. Ada 1 jam videonya, it was a Bitcoin documentary, kalau nggak salah judulnya The End of Money as We Know It. Dan setelah itu awal mulanya aku masuk ke rabbit hole, and that was the aha moment of ada masalah dengan sistem finansial dunia sekarang. It's problematic. Terlalu banyak kontrol di pemerintah, di bank negara itu, terlalu banyak central planning yang merusak nilai uang itu. And that's something that money is something that needs to be owned by the people. Sesuatu hal yang harus dipegang, dimiliki, dan tidak dikontrol oleh siapapun. So itu sih aha momentnya tiba-tiba. Aha momentnya itu ya. Ya. Tapi menurut saya sih jarang. Saya nggak tahu ya apa memang sekarang ini anak-anak muda, anak-anak yang kuliah itu memang udah melek kayak gitu, atau memang Kadin adalah special case. Kalau dari Kadin sendiri melihat teman-teman gimana nih? Maksudnya mereka aware nggak sih sama situasi yang terjadi dalam perekonomian saat ini gitu? Kalau untuk situasi ekonomi yang sekarang ini, menurutku rata-rata orang belum melek sih, Kak. Tapi rata-rata orang itu udah mulai mempelajari investasi, itu udah orang-orang, kita sekarang apalagi dalam bull market ini, orang-orang udah mulai membeli Bitcoin, udah mulai nyari-nyari tentang cryptocurrency atau investasi-investasi lainnya. Tapi menurutku itu sekarang nih masih lebih ke pemikiran pingin cuan, pingin untung, entah itu trading, entah itu mengambil untung dari Bitcoin. But
itu belum cinta sama revolusi teknologi, revolusi uang itu belum Mhm. dari yang aku obrolin sama orang-orang seumuran aku itu mereka belum mikir ke sana sih Mhm. yang rata-rata aku omongin. Iya, iya. Tapi itu udah bagus sih, maksudnya anak-anak muda zaman sekarang tuh udah melek investasi gitu. Kalau zaman saya Mhm. waktu saya masih kuliah sih yang kita pikirin cuman ke mall aja sih. Ya, maksudnya nggak kadang nggak mutu gitu ya yang dipikirkan. Mhm. Jadi paling nggak uh, at least starting point-nya udah bagus gitu. Jadi orang-orang udah Mhm. pada mikir ada instrumen lain nih daripada ya maksudnya cuma mikirin dapat gaji, dapat uang gitu. Ada cara untuk menyimpan nilai harta kita gitu kan dalam bentuk investasi seperti tadi kan sempat bilang ada opsi-opsi lain nih, ada emas, ada saham gitu, terus ada juga Bitcoin. It's very interesting. Nah, Mhm. kalau dari Kadin sendiri, kira-kira apa sih gunanya buat anak muda seumuran Kadin sekarang ini punya Bitcoin? Mhm. Sebelum itu sih Kak, aku mau ngobrolin dulu sedikit tentang beberapa karakteristik Bitcoin biar bisa Mhm. sharing juga sama teman-teman mumpung kita di sini. Soalnya nggak mungkin kan kita bisa ngejelasin kenapa mereka harus Mhm. punya Bitcoin, padahal masih banyak yang belum tahu Bitcoin itu apa, Iya, mungkin. betul-betul. And so semua orang tahu mungkin sekarang bahwa Bitcoin itu digital money, uang digital yang memiliki sifat deflationary atau disinflationary lebih tepatnya, memiliki market cap atau maximal supply of 21 juta, nggak bisa lebih dari itu, dan nggak ada yang memilikinya, benar-benar milik 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 manusia secara Mhm. keseluruhan. There's no control over it. Dan uh, apa sih yang bikin aku tiba-tiba nyadar bahwa Bitcoin itu bakalan menjadi signifikan dalam ekonomi dunia ini adalah bahwa aku nyadar ini aku mendapatkan pelajaran ini dari buku The Bitcoin Standard. Kak dia tahu nggak? Oh ya, pastinya itu kayak Pasti, pasti. buku buku yang wajib dibaca oleh semua Wajib orang ya. ya. Pokoknya kalau Bitcoiner itu kitab sucinya itu The Bitcoin Standard ya. Itu wajib dibaca. Ya, betul betul. Rite of passage. But di Bitcoin Standard itu, salah satu hal yang diomongin sama Dr. Saifedian itu adalah tentang dia benar-benar nyadarin aku tentang cheap money dan salah satu analogi yang dia atau salah satu contoh nyata yang dia omongin itu adalah sesuatu hal yang terjadi di Afrika. Mhm. And dulu sebelum adanya uang kertas atau uang emas di Afrika yang mereka gunakan untuk transaksi itu adalah glass beads. Ya, Apa namanya itu? kayak biji-bijian, Apa manik-manik. kayak biji-bijian, manik-manik ya, manik-manik gelas gitu, kaca gitu. Dan itu sebenarnya lancar-lancar aja, mereka menggunakan itu sebagai uang. But one day that all change, ekonomi mereka itu hancur di saat Eropa datang ke Afrika dan membawa uang murah ke sana. Mhm. Karena Eropa ini jauh lebih canggih teknologinya, mereka bisa menciptakan manik-manik kaca ini dengan cepat, mudah, dan massive. Mhm. Jadi mereka membawa ini ke Afrika dan menggunakan itu belanja, itu worth it banget buat Eropa. Mereka punya uang, pencetakan uang gratis ibaratnya. You know, right? Jadi Mereka, supply-nya tiba-tiba jadi banyak gitu kan ya. benar. Jadi itu worth it buat Eropa yang tiba-tiba bisa belanja gratis di Afrika. But itu ngehancurin nilai ekonominya masyarakat Afrika di sana. Mhm. And what happened was, it obviously it was a hyperinflation. That was one of the cases of hyperinflation that happened sama uang manik-manik kaca itu. Sampai mereka harus merubah total uang yang mereka gunakan. Mhm. Um, but apa sih karakteristik itu berarti yang harus dipenuhi biar nggak sampai uang itu kena hyperinflasi seperti yang terjadi di biji-bijian itu. Um, Makanya karena mencegah hal itu, peradaban-peradaban itu paling memilih untuk menggunakan emas sebagai uang utama. Ya kan di hampir setiap peradaban kuno itu emas kan uang yang paling common Mhm. digunakan. Ya. And that's because emas itu memiliki property store of value yang paling kuat. Ya. Menurut aku karena dia memiliki karakteristik durable dan scarce. Ya. Itu dua karakteristik yang wajib dimiliki untuk memenuhi fungsi store of value. Ya yang durable itu
lumayan obvious, tapi yang scarce itu mungkin lebih penting lagi karena sesuatu itu harus sulit diperoleh untuk bisa supply-nya limited dan mempertahankan nilainya, ya kan Kak Dea? Betul. So, emas itu adalah uang yang bagus. Di sana disimpulkan hal itu, tapi juga emas itu ada masalah. Apa masalah dengan emas? Um, Masalah dengan emas itu adalah emas itu nggak bagus untuk digunakan sebagai medium of exchange. Ya, karena susah, karena berat. Susah. Banyak alasannya. Salah satunya berat, it's not portable. Emas Ya. itu bukan sesuatu hal yang bisa dibawa secara gampang ke kota lain. Dan kalaupun bisa dibawa ke kota lain, itu memerlukan bodyguard mungkin. Ya kan? Betul. Apalagi kalau misalkan mau ke, ibaratnya mau Starbucks gitu kan, masa kita bawa 1 gram emas terus berapa Nah, nih? bener. 15.000 kikir gitu kan nggak mungkin juga ya. Kikir debu-debu emas gitu ya. Debu-debu emasnya ya. Ya. So, emas itu bukan sesuatu hal yang bisa digunakan sebagai medium of exchange, sehingga adanya uang kertas. Aku nggak mau lama di detail gimana transisinya bisa ke uang kertas dari uang emas, but intinya sekarang ini kita pakai uang fiat kan, itu yang kita gunakan sekarang. Ya. Dan dengan adanya uang fiat ini, itu berfungsi yang baik sebagai medium of exchange sebenarnya. Itu udah nutupin masalah-masalah emas sebagai portable, sangat portable, divisible, recognizable. Semua masalah-masalah yang dimiliki emas itu udah diperbaiki sama uang kertas. Kecuali masalah scarce. Scarcity-nya, ya betul. Scarcity-nya. Jadi kita balik lagi ke titik Afrika tadi itu, di mana kita sebenarnya udah belajar bahwa ada masalah dengan uang murah. Sekarang kita balik lagi ke uang murah. Betul banget. Di mana masyarakat mungkin sekarang udah mulai mempelajari konsep inflasi sekarang dengan apalagi kalau mereka mulai mempelajari Bitcoin. But to put it simply, di saat Bank Indonesia misalnya mencetak uang itu nggak gratis. Uang itu tabungan kita yang diambil sebagai pajak tersembunyi dan dipakai oleh negara. Iya, kelihatannya orang tuh selalu kayak mikir, wah nilai-nilai tambah tinggi gitu. Mereka pikir kayak daya beli mereka bakal tambah tinggi, tapi sebenarnya enggak, daya beli mereka makin turun. Karena uang 100.000 yang kita punya sekarang, mungkin 10 tahun yang lalu bisa beli, nggak tahu, 20 bungkus rokok mungkin ya. Kalau sekarang Bener 100 banget. ribu paling berapa ya? 5 kali ya, 4 bungkus rokok kali. Ya, that's right. Begitu sih Kak, kalau masalah yang dan sekarang masyarakat udah mulai sadar sama masalah inflasi itu. That's a very good thing. But Bitcoin ini memecahkan semua masalah-masalah itu karena nggak ada central authority yang bisa meminta untuk mencetak lebih banyak Bitcoin. It's absolutely scarce. It has absolute scarcity in which nggak bisa lebih dari 21 juta Bitcoin, itu nggak bisa. Iya, betul. Ya, dan dari karakteristik lainnya juga semuanya dipenuhin sama Bitcoin. Portable, sangat mudah dipindahkan. Divisible, bisa menjadi 100 juta Satoshi. Ya, semuanya itu, Bitcoin itu adalah uang paling sempurna. Dan itu hal yang bikin aku tertarik sama Bitcoin. Wah, betul banget. Apalagi kalau misalkan kayak kita mau ngirim, misalkan uang dalam jumlah 1 triliun rupiah gitu ya. Dalam bentuk uang cash, ya tetap harus ada bodyguard, ya kan? Terus naruhnya di mana? Kalau dalam bentuk emas, berapa banyak tuh peti-peti yang harus isi emas batangan tuh ada berapa banyak. Kalau Bitcoin kadang nggak perlu apa-apa, cuman udah ada di internet gitu aja, kita bisa langsung mungkin satu kertas saja mungkin ya Kak. Satu kertas aja, betul ya. 1 gram kertas, betul. Berat. Betul. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi tuh. Jadi kita udah tahu nih karakteristik dari Bitcoin adalah dia merupakan uang yang lebih superior dibandingkan dengan uang-uang yang ada dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Dan paling utama adalah dia tuh kayak menggabungkan the advantage atau sisi baik dari semua uang ini dijadikan satu, yaitu dalam bentuk Bitcoin. Nah, jadi kalau buat anak muda nih sekarang ya, buat anak muda, kenapa sih Kadin ya selain tadi karena Kadin belajar tentang ekonomi dan juga ya mengerti tentang karakteristik tentang uang, pertanyaan saya itu
apa sih gunanya gitu kalau sebagai Kadin nanti di masa depan punya Bitcoin? Mhm. So, ada suatu hal yang diajarin banget di Indonesia dan pasti semua semua anak pernah dengar istilah ini, rajin nabung pangkal kaya. Ya kan Kak Dea? Ya, ya. Katanya sih begitu. Katanya gitu. Katanya gitu. Bang Bingbung yuk ayo nabung katanya gitu. Ya, tapi aku dapat pelajaran waktu aku kecil banget, aku uh, mendapatkan praktek why that is not true. Aku masih vividly ingat banget. Ini salah satu memori masa kecilku yang aku masih detail banget ingat sampai sekarang. Aku main Monopoly sama ibuku dan sama kakakku. Kurang lebih ini umur 5-6 tahun Kak Dea. Jadi waktu itu aku nggak ngerti rules Monopoly itu gimana, caranya menang tuh gimana. Aku nggak ngerti, aku cuman dikasih tahu bahwa kalau uangku habis, aku bangkrut, aku kalah. Mhm. Jadi dalam logika anak kecil, ya udah berarti kalau biar uangnya nggak habis, simpan uangnya itu. Jangan dipakai biar nggak habis. Ya, ya. Right? So, setiap aku nginjak tanah, setiap aku ngelewatin start, aku nggak pernah beli tanah atau nggak pernah pakai uang itu dan aku cuma simpan uang yang aku dapetin setiap kali lewat start. Dan di awal aku kelihatannya tuh mau menang karena ibuku dan kakakku tuh uangnya udah mulai Mau dikit. habis. Mereka pakai beli tanah semua. Sedangkan aku Hmm. masih banyak uangnya di Ya, ya. Monopoly ini. So aku ngira aku bakalan menang, but of course kalau kalau kakak tahu gimana jalannya Monopoly, tentunya aku kalah total, right? Iya betul betul. Karena yang lainnya akhirnya pas sudah turnnya malah dapat uang lebih banyak ya kan, karena mereka Iya, yeah. investasi tanah dan bangunan itulah. Karena aku nginjak tanahnya mereka gitu ya. And ini sebenarnya interesting banget game Monopoly ini karena Monopoly itu sebenarnya suatu parody tentang sistem kapitalisme yang kita memang adopsi sekarang. Mhm. Jadi itu bukan cuma suatu game, tapi itu juga ngajarin bahwa kalau kita ingin bisa sukses di kehidupan, kita harus bukan cuma nabung, tapi kita harus investasi. Soalnya kita akan kalah sama, Kapital ya. ya, kapital. Kalau nggak, kita akan kalah melawan orang-orang yang investasi. Betul betul. Mhm. And so, nyambung ke pertanyaan Kak Dea tadi, kenapa anak muda harus punya Bitcoin? Tadi kita udah simpulin bahwa anak muda tuh harus investasi kalau mau bersaing. Mhm. Sekarang pertanyaan itu investasi apa? Kalau misalnya salah satu yang dipikirin orang-orang investasi itu investasi tanah, sama kayak di Monopoly itu investasi properti. Ya. But aku rasa sih investasi tanah itu sulit untuk anak-anak muda seperti kita. Iya. Berapa sih harga tanah sekarang, kecuali anak sultan mungkin untuk rata-rata orang itu mustahil untuk bisa beli tanah kalau Mhm. masih muda. So Ya. oke, tanah itu bukan opsi. Mungkin emas. Emas tuh kayak dibahas tadi itu, emas itu propertinya sangat bagus sebagai melawan inflasi. Tapi itu bukan sesuatu hal yang bisa go up in value or in real value Mhm. basically at all dalam keadaan sekarang. Soalnya semua perusahaan-perusahaan besar, semua negara-negara sudah mengadopsi emas. Mhm. Kalau misalnya ke saham, ya ada banyak keribatan di sana. Di antaranya itu harus beli potongan saham itu lumayan sulit. Tanpa Ya. adanya tokenized versions-nya itu harus mungkin punya beberapa juta minimal untuk bisa beli suatu Ya. saham. Dan Pokoknya prosedurnya investasi. buat ikutan juga agak ribet ya Right, prosedurnya. right. Untuk daftar di stockbroker gitu lumayan ribet. Jadi semua investasi-investasi ini tergolong sulit untuk anak muda. Tapi Mhm. ada suatu investasi yang benar-benar accessible untuk siapapun yang bisa punya HP. Pokoknya kalau kamu punya HP, kamu bisa beli Bitcoin. Ya. Dan Betul banget. nggak ada minimumnya. Orang-orang kadang mikir, Bitcoin kemahalan. Siapa sih punya uang 500 juta untuk beli Bitcoin? But kenyataannya kamu nggak perlu beli satu Bitcoin. Kamu bisa beli 10.000 Satoshi, 100.000 Satoshi. Berapa kamu pingin beli, kamu bisa beli segitu. Betul betul. Maksudnya sekarang aja 10.000 rupiah itu kurang lebih 2.000 satoshi, ya kan? Iya, 1 banding 5 ya. 1 banding 5. Terus juga ya mungkin buat anak-anak muda sekarang nih ya udah 10.000 apa sih 10.000 paling jajan boba ya jajan boba 2 kali 2 gelas itu mungkin ya. Dan misalkan nanti Bitcoin itu 1 satoshi jadi sama dengan $1, berarti dengan investasi 10.000 aja bisa jadi 10.000 tuh jadi $2.000 ya kan, jadi Mhm. $2.000 berapa sih, sekitar 20
3 jutaan rupiah ya kan. Apalagi dengan targetnya Bitcoin yang benar-benar, soalnya mimpinya Bitcoin itu jauh lebih besar daripada perusahaan apapun. Kalau suatu perusahaan mungkin ingin mendominasi market market sepatu misalnya, kalau perusahaan sepatu, tapi Bitcoin itu ingin menggantikan dolar sebagai world reserve currency. Itu cita-citanya Bitcoin, ya kan? Ya, Atau misalnya cita-cita jangka pendeknya itu adalah ingin menggantikan emas sebagai store of value. ya. Dan emas itu aja udah 20 triliun dolar market cap-nya. Sedangkan Bitcoin sekarang berapa ya? 700 miliar ya? Sempat 1 kemarin, kan agak turun ya. Iya, sempat 1 triliun ya, 1 triliun Ya, dolar. So we masih still have dapat. so much room left to go. Yeah. Exactly, ya, ya, ya. Tapi infinite. Jadi kayak ibaratnya Bitcoin itu terbatas, limited, tapi kita memasukkan seluruh nilai di dunia ini yang infinite ke dalam 21 juta gitu. Right, Make it right. limited become limited. Jadi Iya, kalau berapa orang ngerti nilainya? supply and demand langsung nyambung gitu ya. Betul banget. Kalau teman saya Mbak Pratiwi dari Coin Veritas selalu bilang kayak punya Bitcoin itu ibaratnya kayak punya properti di Manhattan, misalkan di salah satu jalan protokol Manhattan gitu kan. Jadi kalau kita punya Bitcoin, biarpun sedikit aja, jadi kayak mungkin punya kios gitu di Manhattan, tapi tetap itu adalah real estate premium gitu kan. Yang sangat Nah, rare, yang sangat yang scarce. sangat rare ya, dan scarce, limited supply. Jadi anggapannya kalau kita punya investasi dalam bentuk Bitcoin ya, ya kita memiliki aset terlangka dan juga punya value yang sangat tinggi sekali, ya kan? Betul. Right, Kak Dea. I like that bahwa Bitcoin membuat anak muda ini punya kesempatan untuk itu tadi, mungkin kita sekarang nggak punya kesempatan buat beli tanah kayak kakek kita gitu. Kakek kita kan ngumpulin tanah ya, kalau zaman dulu punya uang ngumpulin beli tanah gitu. Nah sekarang mungkin tanah agak susah untuk diperoleh. Nah kita bisa punya tanah digital nih dalam bentuk Bitcoin gitu kan. Right, Jadi right, we right. have Yeah. the prime real estate. Bener banget. Apalagi, like I said before, masih banyak banget room untuk growing. Banyak orang mikir bahwa jangan beli Bitcoin, Bitcoin itu mahal. Padahal kenyataannya itu beberapa sih bank yang punya Bitcoin itu baru JP Morgan, MicroStrategy, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya kan. Yeah. The average bank, the average company does not own any Bitcoin. BNI, BRI, BCA mereka belum punya Bitcoin. Yeah, Jadi betul. sekarang ini belum lambat untuk beli Bitcoin. Kalau sekarang anak muda beli Bitcoin itu masih mendahului BNI, masih mendahului BRI dan BCA ibaratnya. That's a good point ya. Jadi intinya kita punya head start lebih dulu, ya kan? Kayak baru-barusan aja siapa itu si Warren Buffett, orang terkaya di dunia, sama partner dia si Charlie Munger kan sempat bilang kayak, iya kita ngerasa kayak ketinggalan gitu punya untuk ikutan Bitcoin, untuk beli Bitcoin dan juga cryptocurrency. Buat mereka itu mereka udah terlalu tua dan malah nggak kesampaian gitu lah ibaratnya, karena umur mereka juga udah umur 90 tahun ya, which means that I don't know how long they will live gitu. To be honest kan. Tapi ya Semoga lama ya, semoga lama. tapi ya maksudnya buat mereka, padahal Warren Buffett adalah orang terkaya di dunia dan ada penyesalan di situ gitu. Jadi buat kita yang masih muda ya ini adalah kesempatan langka gitu, karena mungkin generasi tua di atas kita belum begitu mengerti tentang Bitcoin dan internet. Ya mereka mulailah ngerti tentang internet, tapi generasi kita kan ibaratnya sudah native banget ya sama internet. Apalagi generasi yang di bawah-bawah ini memikirkan kayak ya ampun, punya buka bank aja, perbedaan antara buka akun wallet Bitcoin sama buka akun bank
ya mereka pasti lebih memilih untuk buka akun wallet karena cuma tinggal download Mm-mm. terus terima Install, gitu. mulai. Betul. Nggak harus saya tanyain ini uh, apa namanya tinggal di mana, uangnya datang dari mana gitu. Hmm. Ya, jadi Ribet banget perhatikan traditional lah ya. finance ya. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Jadi buat Kadin nih, buat teman-teman yang dengerin juga yang masih belum beli Bitcoin. Nah, jadi tips apa sih buat teman-teman seusia Kadin ini kalau pengen punya Bitcoin? Oke, so pertama kuncinya kan kita ngomongin Bitcoin ya ini Kak Dea. Hmm. Jadi tips pertamaku untuk anak-anak seumur aku yang sekarang lagi melek investasi di cryptocurrency, pertama itu adalah beli Bitcoin. Walaupun kamu mau beli investasi-investasi di cryptocurrency lainnya seperti XRP, Cardano, Ethereum, Shiba Dogecoin Inu. mungkin, Shiba Inu, apapun itu ya. Silahkan, kalau kalian ibaratnya main di kasino di sana, silahkan pakai uang sedikit-sedikit untuk gambling ya. Siapa tahu bisa naik 100x kayak Dogecoin kemarin. Maybe itu kesempatan untuk kalian, tapi kalian harus nyadar bahwa Bitcoin itu udah suatu hal yang memenangkan race-nya. Race untuk menjadi uang digital itu suatu hal yang nggak ada juara duanya. Cuma ada juara satu, and winner takes all. And right now, it looks like Bitcoin is the winner. So, kalau udah mengerti bahwa Bitcoin itu hal yang harus dibeli, saranku itu adalah untuk bikin target portfolio, berapa kira-kira kita ingin nyimpan Bitcoin itu, dan mulai dollar cost averaging into Bitcoin itu. Kalau misalnya kalian bukan mencari untuk investasi langsung misalnya, tapi untuk nabung jangka panjang, stop berpikir untuk nabung rupiah, nabung di bank, dan nabung hingga 200 juta buat beli tanah itu yang harus dihentikan. Tapi misalnya gaji kalian 2 juta satu bulan, ya udah berapa yang kalian bisa sisihkan untuk nabung? 500.000, gunakan 500.000 itu untuk nabung di Bitcoin. Whatever you're comfortable with, mulailah dollar cost averaging pelan-pelan, soalnya itu bakalan signifikan banget di masa depan. Yeah. Dan yang kedua, ngerti bahwa Bitcoin itu adalah investasi jangka panjang, dan kalian nggak bakalan cuan overnight. Seperti banyak harapan orang-orang tuh, kalian nggak akan beli Bitcoin sekarang dan lagi beberapa hari menjadi miliarder. Hilangkan harapan itu. Bitcoin itu bukan suatu gambling kasino yang kalian bakalan bisa naik 100 kali lipat mungkin dalam waktu satu bulan, 1 tahun. But ini adalah investasi jangka panjang, dan asalkan kalian mikirnya jangka panjang, Bitcoin itu nggak pernah turun ibaratnya. Kalau kita ngelihat ke sejarah Bitcoin, Bitcoin itu nggak pernah lebih murah daripada harganya 5 tahun sebelumnya. Ever in the history of Bitcoin, right Kak Dea? Ya, betul. Kayak hari ini aja aku barusan nge-share di kelas kelas Bitcoin Telegram group gitu. Tahun 2013 Bitcoin crash ke angka $50. 2018 dia crash ke $3.000. Kemarin dia crash ke angka 30.000 gitu. Jadi crashnya naik terus ya. crashnya naik terus ya. Jadi kayak oh my god it's crashing. Tapi ya sebenarnya ya kalau kita lihat jangka panjang itu naik terus ya kan. Orang yang investasi tahun 2013 ya sekarang udah untung banget. Bener. It's not something that kamu bisa harapin untuk naik dalam jangka pendek. Tapi kalau kamu beli Bitcoin, kamu harus siap untuk ngediamin Bitcoin itu untuk 5 tahun lah minimal ibaratnya. Dan kalau itu udah siap, ya udah lakuin itu. Terus yang ketiga juga saranku adalah sekarang kan lagi rame banget nih Kak Dea, orang-orang yang trading cryptocurrency. Mungkin juga iklannya lagi banyak. Aku kayaknya setiap hari lihat iklan trading di YouTube, di Instagram sekarang. And yang aku pingin saranin untuk anak-anak seumuran aku sekarang itu adalah trading itu bukan untuk semua orang. Trading itu suatu pekerjaan, suatu skill yang bener-bener ya cuma 2% kayaknya di antara semua trader yang cuan ya kayaknya dibandingin semua trader-trader sekarang. Itu bener-bener suatu hal yang kamu harus bener-bener belajar dan put in totalitas waktumu. Itu suatu pekerjaan tetap trading itu. Bahkan kalau nggak ada Bitcoin, orang-orang trading forex misalnya, dan kalau misalnya kamu memang trader atau bercita-cita jadi trader, then go ahead, go masuk ke dalam trading Bitcoin. But kalau kamu harus belajar.
betul. Harus belajar. Kalau kamu baru tahu ascending triangle, descending triangle, rising wedge, double top, double bottom, itu benar-benar hal yang dasar trading itu akan sangat sulit untuk kamu bisa bersaing dengan orang-orang yang memang profesional dalam bidang trading ini. Ya. Itu sih untuk masalah trading. Dan yang terakhir itu Kak Dea, saranku untuk orang-orang yang udah beli Bitcoin itu adalah untuk keep custody of your keys, keep custody of your Bitcoin. Jadi banyak orang sekarang, terutama sih kalau misalnya kalian masih dalam proses dollar cost averaging, nggak masalah, biarin aja Bitcoinmu di exchange. Tapi kalau bisa dan kalau kamu mau menjaga Bitcoinmu dengan baik dan menjadi bagian dari revolusi Bitcoin ini, kamu harus bawa itu ke self-hosted wallet atau mungkin wallet software wallet atau hard wallet. Jadi mungkin misalnya kalau yang sangat simpel untuk di-download di iPhone, di iOS atau HP itu Blue Wallet, itu yang aku pernah pakai. Itu sangat recommended banget. Itu feature-nya lumayan luas, tapi itu sangat aman. Lalu kalau misalnya udah lebih serius dalam Bitcoin itu bisa cari suatu hardware wallet. Yang paling terkenal itu Ledger atau Trezor, atau banyak juga jenis-jenis lainnya. Terus bahkan kalau mau lebih serius daripada itu, bisa running your own node. Aku belum nyampe sana sih, tapi masih dalam proses. Tungkaran nanti. Intinya sih Bitcoin kalau sudah kalian tuh nyimpen sendiri, ya udah itu aset yang 100% milik Anda gitu kan. Berbeda sama kayak tanah atau emas. Tanah masih bisa disita pemerintah. Kalau pemerintah butuh tanah ini, mau saya bangunkan jalan tol, mau nggak mau kalian harus kasih, ya udah gitu. Harus pergi. Harus pergi gitu. Emas juga toh di Indonesia juga sempet, di Amerika Serikat juga pernah kejadian di mana pemerintah itu ngambilin emas, orang nggak boleh jual beli emas ya kan. Jadi emas pun masih bisa disita oleh misalnya pihak lain gitu. Nah, halo Kak Dea. Sorry banget tuh Kak. Nggak apa-apa, biasalah Indonesia internetnya. Tapi tadi udah aku save kok. Pembicaraan kita tadi udah aku save. Jadi ya mungkin kita sambil closing aja. Jadi tadi kita rekap tipsnya, boleh direkap. Yang pertama tadi dollar cost averaging, punya target portofolio, target investasinya berapa ya kan? Jadi harus dollar cost averaging. Terus abis itu just a second. Terus habis itu yang kedua juga harus self custody ya kan, punya kalau bisa nyimpen, jangan trading. Kalau memang nggak ngerti apa-apa jangan trading ya kan, buat teman-teman semuanya. Ada lagi nggak yang aku kurang buat informasinya? Sama jangka panjang, investasi jangka panjang itu aja. Investasi jangka panjang. Itu udah semua. Alright. Oke, sip, gak apa-apa. Yang penting tadi pembicaraannya udah lengkap, udah kita save. Nanti juga sebenarnya sih dari Instagram Live ini biasanya aku cut terus aku masukin ke Facebook, ke YouTube gitu kan. Jadi masih bisa aku cut juga. So don't worry. Okay. Alright. Makasih banget buat Kadin udah sharing-sharing, udah cerita juga, berbagi pengalaman. Saya yakin sih makin banyak teman-teman yang masih muda, anak-anak yang masih duduk di bangku kuliah atau mungkin SMA yang bakal punya Bitcoin. I think Bitcoin bakal jadi suatu hal yang sangat umum lah yang digunakan oleh anak muda. Itu ibaratnya kayak kita waktu zaman pakai internet gitu, tahun 90-an semua orang pasti mikirnya, apa sih itu internet? Tapi banyak anak-anak kecil yang udah punya akses internet, yang mungkin pergi ke disney.com gitu kan, mereka itu adalah satu hal yang wajar gitu kan. Mungkin kayak saya, zaman saya, mungkin juga zamannya Kadin juga, internet itu udah jadi bagian dari sehari-hari gitu, bukan suatu hal yang baru. Kalau buat orang tua kita atau nenek kakek kita, internet tuh adalah suatu hal yang aneh gitu. Nah, jadi Bitcoin ini juga bakal jadi sama gitu. Maksudnya mungkin sekarang kita
kita berada di suatu transisi. Buat kita ini adalah suatu hal yang aneh, yang baru, tapi anak-anak muda masih yang mungkin barusan lahir ini, it's the world where they born into gitu. Jadi mereka udah lahir dengan kondisi bahwa udah ada cryptocurrency, ada Bitcoin, ada teknologi blockchain, itu udah lumrah, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi nanti anak-anak kita bakal minta minta Satoshi, bukan lagi minta uang. Betul. tapi ya itu menurut saya sih suatu hal yang bagus ya, karena selama ini di dunia kan kita ibaratnya tourism sudah didisrupt dengan teknologi, informasi komunikasi sudah didisrupt juga dengan teknologi internet, berita, TV, semuanya udah berubah kecuali uang. Dan uang ini adalah waktu uang itu didisrupt sama teknologi internet, dan I think it's just gonna stay longer gitu. Maksudnya ini bakal satu hal yang harus kita adaptasi aja gitu, dan harus diterima oleh masyarakat. Ya kita we will see lah how this thing's gonna go. Iya. Alright, oke. Kalau gitu saya karena ini udah juga 45 menit dari kita ngobrol-ngobrol. Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau follow Kadin, gimana nih Kadin? Bisa follow kemana? Bisa kontak Kadin kemana? Iya, silahkan. Jadi kalau misalnya sekarang aku baru ada di Instagram aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada mau stay in touch with me, silahkan follow di Instagram. But hopefully soon, aku bakal launching YouTube-ku sendiri, and nanti aku bakalan info lagi di Instagramnya tentang itu. Oke. So stay tune ya sama channelnya Kadin ya, teman-teman. Alright semuanya, makasih banget. Makasih banyak Kadin udah sharing-sharing, dan juga makasih buat teman-teman yang udah nonton baik sekarang maupun nanti rekamannya. So yeah, keep stacking Bitcoin dan keep stacking Bitcoin. Have a good day. Alright, makasih banyak Kak Dea. Ya, dadah. See you. See you.